Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rampes. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait konflik sektarian Maluku atau konflik agama yang terjadi di Ambon, Indonesia. Jika pada kesempatan-kesempatan sebelumnya kita telah membahas berbagai macam konflik yang terjadi di penjuru dunia, termasuk salah satunya dari Indonesia, kita pernah bahas terkait konflik di Poso, maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas konflik agama yang terjadi di Kepulauan Maluku atau terkhususnya Pulau Ambon. Tapi sebelum kita masuk pada topik bahasan utama, saya minta like, komen, dan subscribe kepada teman-teman pecinta sejarah untuk kita bisa sama-sama belajar, diskusi, dan memenuhi kolom komentar dengan segala masukan serta nutrisi-nutrisi sejarah yang bisa kita jadikan sebagai pembelajaran. Baik, kita akan masuk pada topik bahasan utama, yaitu konflik sektarian Maluku. Konflik sektarian Pulauan Maluku adalah konflik etnis politik yang melibatkan kelompok agama di Kepulauan Maluku, Indonesia, khususnya Pulau Ambon dan Pulau Halmahera. Konflik ini bermula pada era reformasi awal tahun 1999 hingga penandatanganan Piagam Malino II tanggal 13 Februari 2002. Penyebab utama konflik ini adalah ketidakstabilan politik dan ekonomi secara umum di Indonesia setelah Soeharto tumbang dan rupiah mengalami devaluasi selama dan sesuai krisis ekonomi di Asia Tenggara. Rencana pemekaran Provinsi Maluku menjadi Maluku dan Maluku Utara semakin memperuncing permasalahan politik daerah yang sudah ada. Karena permasalahan politik tersebut menyangkut agama, perseteruan terjadi antar umat Islam dan Kristen pada Januari 1999. Perseteruan ini dengan cepat berubah menjadi pertempuran dan tindakan kekerasan warga sipil oleh kedua belah pihak. Dua pihak utama yang terlibat konflik ini adalah kelompok milisi agama dari kedua belah pihak, yaitu Islam dan Kristen kala itu. Termasuk kelompok Islamis bernama Laskar Jihad, kelompok Kristen dari Manado bernama Brigade Manguni, dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Adapun konflik di Ambon ini adalah serangkaian kerusuhan yang diawali oleh pemberontakan antar warga di kota Ambon, Maluku pada 11 dan 12 September 2001. Dua kelompok massa saling menyerang dengan melempar batu, memblokir jalan, dan merusak kendaraan di sejumlah titik di Ambon. Akibatnya, terdapat 7 orang tewas, lebih dari 65 orang luka-luka, dan ribuan orang harus mengungsi. Adapun latar belakang, menurut pernyataan kepolisian pada 11 September tahun 2001, kerusuhan ini bermula dari kematian seorang tukang ojek bernama Darkin Seiman. Pria ini mengalami kecelakaan tunggal dari arah sebuah stasiun televisi daerah Gunung Nona menuju Pos Banteng. Kala itu Darkin tidak dapat mengendalikan setir motornya sehingga ia menabrak sebuah pohon. Ia kemudian menabrak rumah seorang warga bernama Okto. Sebelum sampai di rumah sakit, nyawa Darkin sayangnya tidak tertolong. Hal inilah yang kemudian memicu munculnya dugaan bahwa Darkin sebenarnya telah dibunuh. Jadi memang ada simpang siur yang demikian. Artinya ada dugaan atau tuduhan bahwa si korban kecelakaan tadi telah dibunuh oleh orang atau warga setempat, padahal sebetulnya adalah murni kecelakaan. Terkait dampak, akibat dampak kematian Darkin terjadi pertikaian antara dua kelompok. Mereka saling melempar batu dan merusak beberapa fasilitas. Kadif Humas Mabes Polri, Irjen Anton Bahrul Alam, mengatakan bahwa korban tewas dari orang dewasa dalam konflik Ambon akibat luka tembak. Untuk fasilitas, terdapat 3 rumah dirusak, 4 motor, dan 2 mobil. Dalam kejadian ini 3 orang tewas di Rumah Sakit Al-Fatah, serta terdapat warga yang mengalami luka tembak. Selanjutnya, Anton juga menambahkan bahwa terdapat puluhan warga lainnya yang juga mengalami luka ringan dan juga sampai luka berat dan korban jiwa. 20 orang luka berat dan 65 orang luka ringan. Nah, terkait tahap penyelesaian, 2 hari pasca bentrok, aktivitas di Ambon masih belum pulih. Toko-toko dan perkantoran masih belum ada yang beraktivitas. Kegiatan sekolah juga masih belum sepenuhnya berjalan. Namun, Gubernur Maluku kala itu adalah Karel Albert Rahulu menyatakan bahwa situasi keamanan di Ambon sudah kondusif, disusul dengan 200 personel Brimob Makassar yang datang ke Ambon atas utusan negara. Jadi, memang konflik di Ambon, kita jelaskan, adalah sebuah konflik
yang awalnya dipicu oleh sebuah gesekan kecil atau atas prasangka dan tuduhan yang sebetulnya tidak mendasar. Karena orang kecelakaan tadi sebetulnya memang sudah wafat karena memang kecelakaan, tapi memang ada tuduhan bahwa ini dilakukan oleh kelompok A dan kelompok B, sehingga terjadilah konflik. Memang saat itu terjadi konflik yang awalnya hanya konflik antar dua kelompok tanpa melibatkan entitas agama, kemudian berganti menjadi kelompok yang mengatasnamakan entitas agama. Contoh dari Islam, saya kurang paham dari pihak Kristen. Contoh dari orang Islam kala itu yang menuju ke Ambon, salah satunya adalah kelompok-kelompok dari Ja'far Umar Tholib almarhum yang hari ini sudah wafat. Dia memimpin laskar jihad kala itu. Lalu kemudian ada kelompok-kelompok FPI juga yang dipimpin oleh Rizik Syihab dan lain sebagainya yang kemudian tersulut emosi kala itu. Nah, pemerintahan kala itu dipimpin oleh Abdurrahman Wahid atau Gus Dur juga tidak diam saja. Mereka juga menyoroti hal ini, mereka juga menyikapi, namun memang cenderung lamban dianggapnya oleh kelompok-kelompok muslim karena tidak berpihak kepada kelompok-kelompok muslim. Dan ini yang kemudian menjadi tendensi khusus bagi kelompok kaum jihadis yang menganggap Gus Dur tidak berpihak kepada agamanya sendiri. Walaupun memang Gus Dur di sana bukan tidak berpihak, namun lebih memilih mencari jalur jatuh jalan tengah sehingga tidak menyakiti kedua belah pihak demi menjaga kerukunan umat beragama, sehingga Gus Dur kala itu juga dijuluki sebagai bapak pluralisme atau bapak pluralismenya Indonesia. Hal inilah yang kemudian harus menjadi catatan kita hari ini di Indonesia. Bagaimana Indonesia sangat mudah disulut dengan isu-isu agama. Konflik di Ambon sudah menjadi bukti nyata. Konflik di Poso misalnya antar ras, antar suku, sebagaimana terjadi juga di Sampit, sudah memakan banyak korban. Catatan-catatan kelam ini sudah menjadi gambaran betapa bahayanya Indonesia ketika isu-isu sentimen personal atau kelompok dijustifikasi, kemudian digiring menjadi sebuah konflik. Karena apa? Indonesia ini hanya dieratkan oleh kebinekaan dan Pancasila, yang kemudian pada dasarnya Indonesia ini berbagai suku macam agama, berbagai ras, bahasa, warna kulit yang berbeda, yang sebenarnya sudah sangat riskan dan sangat berbahaya jika disulut atau digesek untuk menjadi permusuhan. Dan salah satunya konflik-konflik yang tadi saya sebutkan, baik Ambon, Poso, Sampit, dan lain sebagainya sudah menjadi bukti. Belum lagi aksi-aksi penolakan terhadap rumah ibadah agama tertentu yang dilakukan oleh kelompok agama tertentu. Ini juga bisa memicu. Maka dalam channel Sejarah Belajar Sejarah 17 kali ini, saya tidak hanya menyampaikan terkait sejarah, tapi kita juga sama-sama belajar dan mengajak kepada masyarakat, ayo kita bergandeng tangan, jangan sampai kemudian isu-isu atau rasisme-rasisme yang membeda-bedakan agama, suku, warna kulit, bahasa, rambut, itu menjadi sebuah komponen utama atau objek yang dituju oleh para pemecah belah bangsa. Karena bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang kuat, bangsa Indonesia adalah bangsa yang kaya, bangsa Indonesia adalah bangsa yang tangguh, yang kemudian sudah teruji kemerdekaannya melalui jeripayah perjuangan dengan mengangkat bambu, runcing, dan diplomasi yang dilakukan oleh para pahlawan serta tokoh-tokoh bangsa kita. Maka kami menghimbau, ayo kita sama-sama eratkan barisan, gandengkan tangan, kita saling berangkulan, entah itu Kristen, entah itu Katolik, entah itu Protestan tadi saya sebutkan di awal, entah itu Islam, entah itu Buddha, entah itu Konghucu, entah itu kemudian agama-agama atau kepercayaan seperti Kapitayan dan Sunda Wiwitan. Ayo kita sebagai anak bangsa harus bergandeng tangan, jangan sampai kemudian dengan mudah dipecah belah oleh orang-orang yang datang ke Indonesia untuk memecah belah bangsa ini demi mengeruk keuntungan pribadi dan kelompok mereka untuk menggapai kekuasaan dan menguasai harta kekayaan alam Indonesia. Kita harus jaga demokrasi, kita harus jaga jangan sampai konflik Ambon kembali terjadi. Karena apapun yang terjadi di Ambon saat itu sangat mungkin untuk terulang jika kita masih sangat sentimen terhadap isu-isu yang dibawa terkait dengan agama. Maka cukup hati-hati kita untuk membawa narasi-narasi agama untuk kepentingan-kepentingan politik sebagaimana pernah dilakukan oleh beberapa orang di masa pemilu di masa lalu, yang kemudian semoga hal ini tidak terulang kembali. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf.
dalam video ini mungkin 50%-nya materi, yang 50%-nya adalah himbauan dan ocehan saya, tapi jujur saya mengatakan bahwa ini demi kecintaan saya terhadap Republik ini. Terima kasih, ada kurang lebihnya kami sekali lagi mohon maaf. Billahi fisabilil haq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita diskusi di kolom komentar. Dadah.